Tugasku menemanimu. 你们身为神形，却掀起战争，使生灵涂炭，海神之戒。 Hai sahabat Pasuk, kembali bersama Miminata di sini. Kali ini kita akan melanjutkan menyelam dalam alur cerita novel Solen 2.5 Legenda Alam Dewa. Sebelum masuk ke dalam cerita, Mimin ingatkan, jangan lupa like, comment, and subscribe. Tanpa berlama-lama, Solen 2.5 Legenda Alam Dewa. Mari kita lanjutkan. Ya, alam dewa belum pernah menemui masalah selama ribuan tahun, namun ini tidak berarti tidak akan ada masalah di masa depan. Aku percaya penilaian Tangsan terlebih lagi. Bahkan jika penilaiannya salah, itu tidak akan membawa masalah kehilangan alam dewa. Dan jika penilaianmu salah, apa yang kau lakukan di depanmu akan membuatmu menjadi orang berdosa di alam dewa. Bahkan lebih dari kerusakan yang dibawa Dewa Naga ke alam dewa saat itu. Tahukah dirimu? Dewa kehancuran meraung, kau mencari kematian. Matanya bersinar dan di antara awan gelap ungu hitam di langit, guntur dan kilat ungu hitam jatuh seketika, menghancurkan guntur ilahi. Guntur kehancuran tiba di depan Rong Nianbing hampir seketika, tetapi Dewi Kehidupan di sampingnya mengangkat tangannya dan sehelai daun yang terlihat sangat ramping terbang keluar, dan itu sebenarnya menempel ringan pada guntur kehancuran. Setelah guntur kehancuran yang begitu kuat melekat pada daun itu benar-benar menghilang di udara. Dewi Kehidupan akhirnya bergerak. Langkahnya membuat mata marah Dewa Kehancuran tiba-tiba menyusut sedikit. Sementara ekspresi para dewa di sekitar Dewi Kehidupan sangat santai. Dengan Dewi Kehidupan bukan berarti mustahil untuk memenangkan pertempuran hari ini. Dewa Kehancuran menatap Dewi Kehidupan. Kamu sudah memutuskan untuk melakukan hal yang benar denganku, bukan? Dewi Kehidupan tidak menjawab, hanya menatapnya dalam diam. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan sekarang. Dewa Kehancuran berkata dengan dingin, "Oke, kalau begitu, mari kita bicara dengan kekuatan kita. Aku ingin melihat mengapa kamu bisa menyelamatkan Dewa Laut. Alasan mengapa aku membiarkan Dewa Emosi dan Dewi Kupu-Kupu pergi adalah demi aku akan menghabisi kalian semua. Pendukung Dewa Laut lainnya semua terkunci di kastil terlarang ini. Hal yang sama berlaku untukmu. Jika kau kalah, tetap di sini dan saksikan apa yang akan aku lakukan selanjutnya. Aku akan membuktikannya kepadamu dengan fakta. Pilihanmu salah." Dewa Kehancuran sebelumnya telah memerintahkan 7 dewa dosa asal untuk menyerang mitra Dewa Laut untuk melemahkan kekuatan keseluruhan Dewa Laut. Di antara pendukung Dewa Laut yang memiliki hubungan terdekat adalah mereka yang datang ke alam dewa bersamanya dari benua Dolo. Adapun berapa banyak dewa lain yang mendukung Dewa Laut, bahkan Dewa Kehancuran tidak sepenuhnya jelas, namun dia hampir mengendalikan lebih dari setengah kekuatan tempur terkuat di alam dewa. Jadi, dia secara alami tidak takut. Jadi, dia menunggu di sini. Bahkan terakhir kali Dewa Emosi dan Dewi Kupu-Kupu datang ke sini, dia tahu, dan dia tidak menghentikan mereka untuk pergi. Dia hanya berharap untuk membawa semua dewa yang mendukung Dewa Laut ke sini, dan dia sepenuhnya telah siap. Gejolak di alam dewa tidak dapat dihindari dan tidak diragukan lagi. Cara termudah adalah melakukan semuanya dalam satu pertempuran. Ini adalah rencana Dewa Kehancuran. Bahkan dia juga berhasil, namun Dewa Kehancuran sendiri tidak menyangka bahwa pada akhirnya akan ada sebanyak 9 dewa tingkat 1 di pihak Dewa Laut. Apalagi di bawah kepemimpinan istrinya sendiri. Dewi Kehidupan terbang dan menuju Dewa Kehancuran. Cahaya hijau samar mekar dari tubuhnya. Cahaya hijau itu sangat bersinar dan terdiri dari dedaunan hijau. Tiba-tiba seluruh langit penuh dengan nafas kehidupan. Dalam lingkup nafas kehidupan ini, Dewa Kehancuran telah banyak melemah dan terus-menerus ditekan untuk mundur. Di belakang Dewi Kehidupan, lapisan tirani cahaya hijau yang kuat telah menyelimuti kastil terlarang jelas untuk melindungi para dewa di dalamnya. 7 dewa unsur yang mengikuti di belakang Dewi Kehidupan serta Dai Yu Hao dan Rong Nianbing semuanya bertindak
tersebar dan ditangguhkan di belakang Dewi Kehidupan. 7 cincin cahaya dengan warna berbeda juga menyala dari belakang kepala para dewa ini. Cincin itu cerah dan tekanan penyatuan para dewa tingkat 1 tiba-tiba membuat seluruh langit lebih cerah. Hal yang sama berlaku untuk dewa kehancuran. Di belakang dewa kehancuran 7 dewa dosa asal ditambah baju sirah berbaris di belakang dewa kehancuran. Mereka juga memiliki 7 cincin, kecuali dewa kehancuran yang cincinnya berwarna perak. Aura dewa dosa asal lainnya berwarna gelap, membentuk kontras yang tajam dengan dewa elemen di sisi yang berlawanan. Kau benar-benar ingin menjadi musuhku? Dewa kehancuran menatap Dewi Kehidupan dan bertanya kata demi kata. Pada saat yang sama ketika dia menanyakan kalimat ini, nafasnya sendiri terus naik ke puncak. Dewi Kehidupan memiliki pandangan bingung di matanya. Dia melihat ke arah dewa kehancuran, bibirnya berkedut, dan dia ingin mengatakan sesuatu tetapi dia masih tidak mengatakannya. Itu hanya tatapan sedih, dan dia melihat merah di mata dewa kehancuran berkedip beberapa kali. Oke, karena itu masalahnya. Mari kita lihat dengan kekuatan kita. Dewa kehancuran meraung ke langit dan 9 cincin cahaya di belakang kepalanya tiba-tiba menjadi tak tertandingi dan kuat. Dan kabut cahaya ungu hitam naik ke langit dan berubah menjadi dewa kehancuran yang kuat. Guntur meraung di langit. Dewi Kehidupan menutup matanya, mengangkat tangannya. Sekelompok cahaya biru yang kuat tiba-tiba melesat ke udara, bergegas langsung ke awan ungu. Benih kehidupan. Dewa kehancuran mengucapkan kata ini dengan nada penuh kebencian. Kelompok sinar hijau itu tampaknya memiliki celah yang sangat besar dibandingkan dengan awan kehancuran yang luas dan terbatas di langit. Tetapi ketika naik ke langit, guntur yang teredam di langit tiba-tiba muncul. Musik peri yang menyenangkan menggema dan nafas kehancuran tiba-tiba melambat pada tingkat yang mengkhawatirkan dan warna langit juga perlahan mulai memudar. Dewi Kehidupan dan dewa kehancuran adalah dewa-dewa yang sezaman dan keduanya memiliki kekuatan yang sangat kuat. Dewi Kehidupan jelas tidak kalah dengan dewa kehancuran dalam hal kultivasi. Dan signifikasi keberadaannya di alam dewa adalah bahkan lebih besar dari dewa kehancuran. Ketika dia muncul, ratusan dewa yang semula berada di belakang dewa kehancuran dan banyak dari mata mereka berkelebat dan berubah. Tidak ada yang mau melawan dewi yang dapat memberikan kehidupan ini. Namun, masalahnya telah sampai pada titik ini dan sekarang mereka tidak dapat melakukannya jika mereka ingin kembali. Mereka hanya berharap agar dewa kehancuran dapat menangani urusan suami istri mereka. Kalau itu ayo. Dewa kehancuran meraung. Tubuhnya tiba-tiba berubah menjadi massa cahaya ungu dan naik ke langit. Dewi Kehidupan seperti ditarik olehnya dan itu juga berubah menjadi cahaya biru, naik ke langit dan menghilang ke awan dalam sekejap. Aku akan menahan dewa kehancuran. Kalian selamatkan keluarga dewa laut sesegera mungkin dan minta dewa laut untuk memimpin situasi secara keseluruhan. Suara Dewi Kehidupan jatuh dari udara. Ini adalah apa yang dia bisa lakukan. Para dewa yang dipimpin oleh Rong Nianbing mengangguk pada saat yang sama. Begitu Rong Nianbing melintas, dia bergegas. 7 dewa unsur juga melangkah maju pada saat yang sama, masing-masing memandatkan kekuatan unsur mereka sendiri dan menghadapi 7 dewa dosa asal. Mereka semua adalah dewa tingkat 1, 8 lawan 8 dan kekuatan keseluruhannya kuat. Bisa dibayangkan di alam para dewa ini juga merupakan tabrakan yang menghancurkan bumi. Di alam para dewa totalnya hanya ada 18 dewa tingkat 1. Jika menambahkan Rong Nianbing yang telah menyerahkan posisi dewanya, ada 19 saat ini. Di medan perang ada 17 tetapi hanya 2 dewa yang absen. 2 dewa tingkat 1 ini, satu adalah dewa laut dan yang lainnya adalah dewa waktu yang misterius dan tak terduga. Dapat dikatakan bahwa kekuatan terbesar di seluruh alam dewa telah konsentrasi di depannya. Dayu Hao meraih tangan Dewi Kupu-Kupu dan tidak berpartisipasi dalam perang tetapi berbalik dan bergegas ke arah kastil terlarang. Targetnya mengacu pada tempat di mana dewa laut dipenjara. Ya, hanya dengan menyelamatkan dewa laut mereka benar-benar dapat mengubah gelombang pertempuran. Di sisi dewa kehancuran, 8 dewa tingkat 1 telah melakukan pertempuran. Namun, dewa tingkat kedua dan ketiga tidak bergerak. Mereka juga tidak memiliki niat untuk menghentikan Dayu Hao dan Tang Wutong. Terbang ke jendela, dewa emosi terkejut.
dan menemukan bahwa Dewa Laut tidak menunggu di sini, juga tidak memperhatikan situasi di luar. Hatinya tenggelam karena mereka tidak tahu apa yang terjadi selama mereka pergi sebelumnya. Apa yang harus aku lakukan jika Dewa Laut mengalami kecelakaan? Namun, bukankah Dewa Kehancuran mengatakan sebelumnya bahwa dia tidak akan menyakiti keluarga Dewa Laut? Wutong. Kayu Hao memanggil Tang Wutong di sampingnya. Mata Tang Wutong menyala dengan dua kelompok cahaya ungu emas dan di dahinya run Trisula Dewa Laut mulai bersinar. Namun ketika run menyala, kulit Tang Wutong berubah karena dia terkejut menemukan bahwa kesadaran yang terhubung dengan ayahnya benar-benar berfluktuasi dengan hebat. Fluktuasi hebat dalam kesadaran ilahi juga berarti fluktuasi dalam pikiran, dan dia bisa merasakan bahwa aura Dewa Laut ternyata sangat tidak teratur. Apa yang terjadi? Di langit, Dewa Kehancuran dan Dewi Kehidupan berdiri saling berhadapan, saling memandang dengan mata yang rumit. Kenapa? Kenapa kau harus datang? Alangkah baiknya kau tinggal di hutan kehidupan dan menunggu ini berakhir. Kenapa kau harus datang? Setelah aku membuat keputusan, aku tidak pernah memintamu untuk ikut denganku. Lanjutkan dengan ini karena aku tahu karaktermu. Kau tidak akan setuju, jadi aku hanya memintamu. Jangan tinggalkan hutan kehidupan dan tunggu saja di sana sampai ini berakhir. Bukankah itu lebih baik? Dewi Kehidupan memandang Dewa Kehancuran dengan mata linglung, menggelengkan kepalanya dengan lembut dan berkata dengan lembut, "Maaf, ini salahku. Aku bukan istri yang memenuhi syarat." Mendengar kata-katanya, Dewa Kehancuran mengguncang tubuhnya dan menatapnya dengan heran. Dewi Kehidupan bergumam, "Sebagai seorang istri, tidak peduli apa yang kamu lakukan, aku seharusnya berdiri di sisimu dan mendukungmu. Namun, kamu dan aku benar-benar berlawanan. Jika aku mendukungmu dalam hal ini, itu akan mengguncang landasan penciptaanku. Dalam hal ini, tidak hanya para dewa yang berada dalam masalah besar, tapi bahkan alam bawah yang kita kendalikan. Kehidupan dan ciptaan adalah fondasi bagi stabilitas semua dunia. Oleh karena itu aku tidak dapat mendukungmu untuk melakukan ini. Maaf suamiku." Jika Dewa Kehancuran luar biasa dan penuh amarah sebelumnya, ketika Dewi Kehidupan memanggil kata suamiku, momentumnya tiba-tiba melemah. Melihat Dewi Kehidupan, dia menghela nafas dan menggelengkan kepalanya dengan lembut. "Aku tidak pernah menyalahkanmu. Bagaimana mungkin aku tidak tahu masalahmu? Kita adalah suami istri. Itu sebabnya aku membiarkanmu tinggal di hutan kehidupan. Selama kamu tidak ikut campur, aku sudah sangat puas. Pada saat itu, bukankah kamu sudah berjanji padaku? Kenapa kamu di sini lagi? Jika kamu tidak ada di sini, mereka bahkan tidak akan punya ide untuk melawanku, bukan?" Dewi Kehidupan tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap Dewa Kehancuran. "Kalau begitu, katakan padaku, apakah kamu menggunakan kekuatan tanah terlarang?" Roda cahaya sedikit bergetar di bagian belakang kepala Dewa Kehancuran dan suaranya tiba-tiba berhenti. Dewi Kehidupan memejamkan matanya dengan kesakitan. "Mengapa kamu menggunakan kekuatan di sini? Apakah kamu tahu apa yang mungkin terjadi di alam dewa? Kamu adalah penegak hukum alam dewa. Bagaimana kamu bisa tidak mengetahui hukum dan melanggar hukum?" Dewa Kehancuran tiba-tiba meraung, "Tidak! Aku tidak menggunakan kekuatan di sini. Aku tidak menggunakannya." Dewi Kehidupan berkata, "Benarkah tidak? Lalu mengapa kamu memenjarakan Dewa Laut di sini? Dewa Lautlah yang meminta Dewa Emosi untuk memberitahuku bahwa kamu menggunakan kekuatan di sana. Jadi aku kembali. Jika tidak, kita adalah suami istri. Bahkan jika aku tidak dapat membantumu dan aku tidak akan pernah menyakitimu, aku tidak berpikir bahwa apa yang kamu lakukan pasti salah. Bahkan jika ada risiko, aku bersedia membaginya denganmu. Namun kamu tidak boleh menggunakan kekuatan di sana." Nafas Dewa Kehancuran agak pendek, tetapi setelah jeda dia berkata dengan serius, "Tidak. Ya, kali ini giliran Dewi Kehidupan yang linglung. Tidak." Dia mengenal Dewa Kehancuran dengan sangat baik. Karakter suaminya adalah arogan dan dia tidak akan pernah berbohong. Sekalipun dia keras kepala dan memiliki keinginan kuat untuk berkuasa, dia sangat baik pada dirinya sendiri dan tidak akan pernah berbohong dan menipunya. Sejak dia berkata itu benar-benar tidak ada lagi. Namun Dewa Laut juga orang yang tidak pernah berbohong. Mungkinkah dia benar-benar berbohong untuk bertarung dengan suaminya kali ini?
Ini benar-benar membuat Dewi Kehidupan tidak bisa percaya. Dewi Kehidupan berkata kepada Dewa Kehancuran dengan terkejut. Dewa Laut meminta Dewa Emosi untuk memberitahuku bahwa kamu telah menggunakan kekuatan tanah terlarang. Jika tidak, aku tidak akan datang sama sekali. Mungkinkah Dewa Laut berbohong? Dewa Kehancuran tiba-tiba terdiam menghadapi pertanyaan Dewi Kehidupan. Dia perlahan menggelengkan kepalanya. Tidak, aku tidak bisa mengatakan bahwa dia berbohong. Hah? Dewi Kehidupan tiba-tiba sedikit bodoh menatap Dewa Kehancuran menunggu penjelasannya. Dewa Kehancuran menghela nafas dan berkata, dalam hal ini aku memang mengambil beberapa resiko, tetapi aku juga yakin aku menggunakan sedikit kekuatan dari tanah terlarang. Demikianlah alur cerita novel Solen 2.5 Legenda Alam Dewa untuk hari ini. Sebelum Mimin akhiri, Mimin ingatkan jangan lupa like, comment, and subscribe karena tugasku kan selalu menemanimu.